Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Entrep, gimana nih kabarnya? Semoga semua dalam keadaan baik ya. Oh iya, sebelumnya perkenalkan saya Davina Nur Ramadina sebagai staf Biro Entrepreneur BEM Prodi Kimia UNJ tahun 2022. Yang mana saya akan memandu sebagai host Podpreneur untuk episode kedua ini. Untuk teman-teman yang baru pertama kali mendengarkan Podpreneur, Podpreneur atau Podcast Entrepreneurship merupakan program kerja dari Biro Entrepreneur BEM Prodi Kimia UNJ yang kemudian dijalankan setiap 2 bulan sekali. Jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan ya untuk mengikuti dan mendengarkan podcast entrepreneur dari kita. Nah, tema Podpreneur untuk episode kedua ini yaitu How to Develop Your Social Media into a Business Opportunity. Dan kita juga pastinya mengundang narasumber yang keren banget nih, yaitu Kalistia sebagai owner dari Tir Seserahan dan Tir Floris. Halo Kalistia, apakah sudah terhubung? Halo Davina, Oke, gimana kabarnya Kak? sehat-sehat Alhamdulillah. Davina gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Kak. Nah, Kak, mungkin kita bisa mulai dari perkenalan diri Kakak secara singkat, supaya Sobat Entrep yang dengerin bisa lebih kenal. Silakan, Kak. Oke, halo semuanya, salam kenal. Perkenalkan, aku Listia Kanggreni. Teman-teman bisa panggil aku Tia. Aku asalnya dari Bogor, dan di sini aku sebagai kemis di PT Dover Chemical. Aku juga sama-sama alumni kimia, kayak teman-teman semua. Dan saat ini sedang menjalankan bisnis Tir Seserahan dan Tir Floris. Oke, mungkin kita bisa langsung aja nih, Kak. Ada beberapa pertanyaan yang saya dan juga pastinya Sobat Entrep penasaran nih tentang perjalanan wirausaha Kakak. Jadi gimana sih awal mula Kalistia bisa tertarik terjun ke dalam dunia entrepreneur? Yang mana bidang entrepreneur ini kan nggak sesuai dengan jurusan kuliah kakak. Silakan Kak. Oke, sebenarnya alasan awalku itu mungkin alasan hampir semua orang kali yang memulai bisnis gitu. Jadi sebenarnya simple awalnya tuh pengen punya uang jajan tambahan gitu. Jadi emang dari dulu itu aku dibiasain nih sama orang tuaku buat selalu bawa bekal gitu ke sekolah. Terus dikasih uang jajan juga sih, tapi kadang secukupnya aja gitu. Tapi sering aku tabung juga. Tapi makin lama itu makin kesini kegiatanku kok makin banyak gitu. Ikut eskul-eskul, lomba, les, dan lain-lain. Nah, di sini yang kadang bikin intensitas jajan aku tuh makin banyak saat itu gitu. Terus tiap ada acara atau kegiatan gitu, aku minta dong ke mamaku gitu. Tapi at some point gitu aku ngerasa gak enak gitu kalau aku harus terus-terusan minta. Kemudian akhirnya aku cari-cari cara gitu. Mulai belajar gimana cara menghasilkan uang gitu dengan modal 0 rupiah saat itu. Kan karena masih anak sekolah ya gitu. Kita ngerasanya nggak punya modal di saat itu. Dan singkat cerita, aku nemu nih satu seller baju-baju cewek gitu, bagus dengan harganya yang affordable gitu di bawah pasar gitu. Dan akhirnya di situ aku mulai belajar gitu, untuk jualan dengan metode dropship, which is kita cuma butuh zero modal gitu kan, jadi benar-benar 0 rupiah banget. Dan saat itu tuh aku masih baru baru masuk SMA, ya sekitar 10 sampai 11 tahun lalu gitu deh. Jadi aku belum punya rekening saat itu gitu. Jadi aku tuh biasanya pinjem rekening papaku. Jadi tiap ada transferan masuk, aku tuh minta ke papa gitu, minta cashnya gitu. Terus juga karena metode dropship ini kan aku nggak stok barangnya sendiri dong di situ. Jadi aku tuh mau nggak mau harus memang aktif upload-upload foto produk dari seller tersebut gitu ke Instagram jualan saat itu. Jadi memang di situ sih awal mulanya aku memulai bisnisku dan memanfaatkan sosial media itu sebagai pintu usaha. Itu Devina Oke. ceritanya. Jadi banyak cerita ya di balik awal mula Kalistia untuk bisa tertarik terjun ke dunia entrepreneur. Jadi awalnya dari keinginan buat punya uang jajan dari hasil usaha sendiri, jadi kakak membangun bisnis ya kak. Iya, betul. Oke, Silakan. kita mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya kak.
Kan kita tahu ya Kak, dalam menjalankan bidang entrepreneur ini pasti banyak lika-liku dan juga resikonya. Nah, apa sih motivasi Kalistia untuk bisa menjadi seorang entrepreneur yang sukses? Oke, sebenarnya kalau aku boleh throwback nih, coba throwback ke belakang. Aku kan udah cukup lama ya coba jualan dari A, B, C, D, E gitu. Dari baju, terus scarf juga, outer, terus hoodie, ya woman stuff gitu yang emang aku sukai gitu barang-barangnya. Dan saat itu ya emang motivasi awalku cuma pengen uang jajan lebih aja gitu. Terus kalau kalau ada barang misalkan nggak kejual gitu atau nggak laku, ya udah bisa aku pakai atau aku kasih aja ke saudara-saudaraku. Karena memang basically aku suka sama staff-staff itu gitu. Jadi sama sekali belum ada orientasi ke arah mau nih jadi seorang entrepreneur sukses, belum ada saat itu. Terus ya sempet juga sebenarnya aku tuh kehilangan motivasi gitu untuk lanjutin bisnis. Dalam jalanin bisnis tentunya kan nggak semua tuh bisa berjalan mulus gitu. Seringkali kita dihadapi kerugian atau problem-problem di belakangnya gitu. Dan seiring berjalannya waktu, aku tuh makin sadar gitu, aku makin tahu juga betapa sulitnya menghasilkan uang gitu. Saat itu emang orientasiku berubah gitu ketika aku udah jadi seorang pekerja. Dan ya biasanya pola-pola orang pekerja kan ya gitu ya. Biasanya orang kerja itu untuk menghasilkan uang gitu. Tapi kenapa nggak uang aja yang bekerja untuk kita? Kita yang langsung in charge untuk mengontrol perputarannya. Dan memang salah satu instrumen yang paling mudah dan aman untuk uang bisa bekerja untuk kita ya lewat bisnis gitu. Oke, keren banget ya motivasi dari Kak Listia. Jadi dengan adanya motivasi tersebut, kita jadi nggak mudah nyerah buat ngeraih tujuan kita ya Kak. Betul, betul banget. Betul banget. Oke, mungkin kita lanjut nih Kak. Jadi kan dari yang aku tahu, kakak kan mempromosikan atau memasarkan produk kakak ini melalui media sosial, Instagram, atau e-commerce, misal Shopee ya kak. Nah, menurut Kak Listia, gimana sih cara supaya produk yang kita buat ini bisa bertahan di media sosial untuk pemasarannya? Oke, nice question, Devina. Ini juga nih sebenarnya merupakan tantangan terbesar gitu sebagai aku yang memang basically itu seorang saintis. Selama kurang lebih 8 tahun ya berarti aku dari kuliah, terus S1, S2 sampai kerja juga sehari-hari tuh aku didoping sama reaksi-reaksi kimia, terus solving chemical problem dan lain sebagainya gitu. Dan untuk terkait pemasaran, bangun sosmed, which is itu salah satu faktor yang terpenting gitu kan dalam bisnis. Jujur, itu nggak mudah, jujur. Dan ya selama balik lagi, selama ketertarikan dan motivasi kita untuk berbisnis itu nggak hilang, secara nggak langsung itu alam bawah sadar kita juga nggak akan berhenti untuk mencoba gimana caranya untuk tetap stay dan eksis. Kalau aku pribadi di luar jamku sebagai saintis, aku tuh biasanya banyak belajar terkait hal-hal tersebut. Dari nonton YouTube, terus baca-baca cerita orang-orang sukses lain dalam bidang berbisnis ini, dan lain-lain gitu. Karena banyak sumbernya sebenarnya, Kak. Dan menurutku, satu-satunya kunci untuk terus bisa bertahan di sosial media yang dipakai adalah dengan terus bisa berkreasi dan berinovasi. Dan ya zaman sekarang tuh ya jual apapun pasti manfaatin sosial media dong untuk branding dan pemasaran produknya gitu. Dan peran di sini tuh sosial media sebagai ibarat wajah terdepan untuk mengontrol impresi market dalam bisnis yang kita jalani. Gimana brandingnya, pemasaran produknya, itu akan mempengaruhi impresinya. Jadi sebisa mungkin kita tuh sebagai pelaku bisnis harus tetap kreatif dan berinovasi untuk attract market kita terus-terusan. Nah, untuk tetap kreatif dan berinovasi, terkadang kita butuh inspirasi, ya enggak? Dan seringkali tuh kita mandek di inspirasinya. Gimana caranya gitu. Kalau termudahnya, menurutku termudahnya untuk mencari inspirasi itu biasanya kita coba pelajarin pola kompetitor bisnis serupa yang udah jauh lebih sukses. Gimana mereka mengatur dan manfaatin sosial media mereka sebagai branding instrumen. Sebagai contoh nih, kayak misalkan zaman sekarang nih banyak seller-seller yang branding di Instagram itu pakai video-video Reels. Ya kita coba aja ikutin tren itu dan aplikasikan ke sosial media bisnis kita.
Oke, ternyata memang ada banyak hal-hal yang perlu kita perhatikan ya, Kak. Semisal kita harus tetap kreatif dan inovatif supaya produk kita ini bisa bertahan di media sosial untuk pemasarannya ya, Kak. Betul. Oke, sekarang sisa satu pertanyaan lagi untuk Kak Listia, yaitu bagaimana ya Kak cara mengelola dan mengembangkan akun media sosial yang pernah kita gunakan sehingga menjadi alat pemasaran yang efektif dan efisien untuk berwirausaha. Oke. Gimana caranya membuat medsos kita itu jadi alat yang efektif dan efisien untuk pemasaran produk. Jadi menurutku yang pertama itu kita harus serajin mungkin untuk terus upload konten. Kalau bisa tuh selama 24 jam postingan tuh nggak putus gitu. Kalau stuck gitu, misalkan kita stuck dan kehabisan konten, ya udah kita post ulang aja konten-konten yang udah lama, terus kita kasih sedikit pembaruan gitu. Entah di captionnya atau di musiknya kita ganti gitu. Terus yang kedua itu saya biasanya bikin jadwal promo semenarik mungkin, terutama di hari-hari besar. Kayak kemarin nih, ada 17 Agustus gitu. Kita biasanya kan orang-orang berlomba-lomba ada promo di sana kemari, dan orang yang tadinya nggak mau beli juga ya jadi mau beli gitu, atau nungguin, bentar lagi tanggal 17 pasti ada promo nih di toko ini. Kayak orang-orang tuh udah ada yang nanti sebenarnya target market kita gitu. Nah, di sini tuh kita harus udah set tanggalnya dan masa promonya tuh dari jauh-jauh hari sebelumnya. Kita bikin konsep promo yang matang dari segi konsep, terus desain, juga waktu upload juga kita harus pilih waktu yang prime time, yang kebanyakan orang itu buka handphone saat itu. Dan kalau ada modal dan mau lebih menarik lagi, kita bisa pakai paid sponsor yang udah tersedia di sosmed tersebut, ya nggak? Misal di Instagram nih, kita koneksi feeds promo kita dengan paid sponsor, atau lewat tenaga influencer untuk bantu endorse di situ, ya kan? Dan emang di sini kita yang harus pinter untuk ngulik sosmed yang kita gunakan, karena sebenarnya banyak fitur promosi yang bisa kita manfaatkan di situ. Terus kemudian yang ketiga ini kita coba si sosmed kita itu kita selingi games atau pertanyaan-pertanyaan interaktif followers-followers kita. Jadi berdasarkan pengalaman pribadi aku, banyak dari followers sosmed kita itu yang ribuan, mungkin cuma sekitar ratusan aja yang aktif lihat postingan kita, ya nggak? Nah, itu juga menjadi salah satu cara attract ratusan followers lain adalah dengan coba selingin nih hal-hal yang seru, kayak games, terus pertanyaan-pertanyaan kuis ringan, supaya komunikasi yang terbentuk itu dua arah. Terus yang terakhir nih menurutku ini penting banget juga. Jadi kita harus bisa manfaatkan koneksi dan lakukan kolaborasi. Untuk metode kolaborasi ini menurutku salah satu yang efektif. Jadi di sini bisnis yang sedang aku kembangkan itu kan berkutat di bidang wedding staff, hias dan sewa seserahan gitu. Kemudian aku cari koneksi yang bisa menjembatani aku buat berkolaborasi gitu, mulai dari wedding organizer sampai ke undangan digital. Dan semua kolaborasi yang udah aku lakuin ini approach-nya memang lewat sosial media gitu. Jadi memang di sini kita yang harus berperan aktif. Atau kalau kita nggak bisa, kalau enggak kita bisa mulai dari hal terkecil gitu, kayak dari lingkungan kita. Dulu aku pertama kali promosiin usaha aku juga pas masih sedikit banget followersnya itu lewat teman-teman terdekatku. Jadi aku minta tolong untuk teman-teman geng aku tuh, teman-teman geng SD, SMP, SMA, kuliah, untuk bantuin share jualan-jualan aku. Ya, at least cuma tujuannya untuk memperkenalkan produkku ke masyarakat. Mungkin walaupun mungkin saat itu mereka belum butuh nih produk dan belum tertarik order gitu. Setidaknya mereka tahu kalau one day mereka butuh produk serupa harus nanya kemana dan cari siapa. Gitu sih paling tips dari aku untuk bisa mendapatkan pemasaran yang efektif dan efisien di sosial media. Oke, keren banget ya Sobat Entrep, tips and trick dari Kak Listia untuk mempromosikan produk kita di media sosial. Semisalnya itu dengan sering-sering upload konten dan juga buat jadwal, dan selain itu juga kita harus memperluas kolaborasi ya Kak. Betul, betul.
Wah, banyak banget cerita-cerita dan informasi dari Kak Listia yang seru, informatif, dan juga inspiratif. Semoga Podpreneur episode kedua ini bisa bermanfaat dan bisa diaplikasikan oleh kita semua. Dan juga terima kasih banyak untuk Kak Listia yang udah mau meluangkan waktunya untuk sharing dan berbagi kepada Sobat Entrep. Sama-sama, Davina. Terima kasih juga semuanya udah ngasih kesempatan terus-terusan buat ngeksis di sini. Oke, jika Sobat Entrep kepo, bisa cek Instagram @tir.seserahan dan juga Instagram tirfloris. Baik, sekian Podpreneur episode kedua ini. Saya Davina pamit undur diri. Sampai jumpa di Podpreneur episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.